Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai legalisasi usaha kecil menengah dengan sistem administratif yang sinergis, yaitu dalam usaha bakso. Sebelum ke situ, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu legalisasi usaha kecil menengah. Yang pertama yaitu ada pengertian, kedua jenis, yang ketiga persyaratan, dan yang keempat manfaat. Kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian legalitas usaha kecil menengah. Legalitas usaha kecil dan menengah yaitu proses dan status hukum yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis dalam kategori tersebut. Hal ini mencakup registrasi, izin, dan persyaratan lainnya yang diperlukan oleh pemerintah setempat atau badan regulasi untuk mengakui dan mengatur keberadaan dan aktivitas bisnis tersebut. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis. Jenis-jenis legalitas usaha kecil dan menengah ada 4, yaitu 1. Izin usaha. Izin usaha diperlukan untuk membuka dan mengoperasikan bisnis di berbagai sektor. Jenis izin yang dibutuhkan dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis dan lokasi geografisnya. Kedua, pembayaran pajak. Memastikan perusahaan terdaftar dan membayar pajak secara tepat waktu merupakan bagian penting dari legalitas usaha. Ketiga, perizinan lingkungan. Untuk bisnis yang berpotensi berdampak pada lingkungan seperti pabrik atau produksi besar, perizinan lingkungan mungkin diperlukan. Keempat, sertifikasi produk. Jika bisnis memproduksi atau menjual produk tertentu, sertifikasi produk mungkin diperlukan sesuai dengan standar keamanan atau kualitas tertentu. Nah, sudah paham belum? Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya. Karena di sini kami mengambil usaha bakso. Jadi, simak saja videonya ya guys. Tetapi, sebelum itu kita jelaskan dulu apa pengertian dari bakso. Bakso ini berbeda dari yang lain. Bakso yang bisa ngertiin kamu di saat hujan dan lapar, daripada dia yang tak kunjung ngertiin kamu. Weka, bercanda guys. Yuk serius, kita lanjut ke part selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian bakso. Bakso atau baso adalah jenis bola daging yang paling lazim dalam masakan Indonesia. Istilah bakso berasal dari kata bakso. Dalam bahasa Hokkien berarti daging giling. Hal ini menunjukkan bahwa bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Bakso merupakan produk olahan dari daging yang cukup digemari masyarakat. Pada umumnya, bakso dibuat dari daging sapi, tetapi akhir-akhir ini banyak dijumpai di pasaran bakso dibuat dari daging ikan. Penjual bakso adalah orang Jawa dari Wonogiri dan Malang. Tempat yang terkenal sebagai pusat bakso adalah Solo dan Malang, yang disebut bakso Malang. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia loh, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran. Berbagai jenis bakso sekarang banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar swalayan dan mal-mal. Irisan bakso dapat juga dijadikan pelengkap jenis makanan lain seperti mie goreng, nasi goreng, atau capcay. Dan selanjutnya ada tahapan pembuatan bakso. Yang pertama, daging sapi segar. Yang kedua, bawang putih. Yang ketiga, bawang putih yang sudah digoreng. Yang keempat, es batu. Yang kelima, putih telur. Yang keenam, garam. Yang ketujuh, terigu. Dan yang kedelapan, soda kue. Nah, itulah tahapan dalam pembuatan bakso. Dalam membuat bakso juga ada bagian prosesnya loh. Penyajian bahan utama bakso yaitu ada pemotongan daging, penggilingan daging, dan penghalusan daging. Lalu, setelah bagian proses penyiapan bahan utama bakso, ada juga proses pembuatan bola baksonya. Yang pertama, siapkan sebuah baskom yang berisikan air hangat yang berguna untuk menaruh hasil dari bulatan-bulatan bola bakso. Yang kedua, adonan bakso dibulatkan dengan menggunakan tangan sesuai ukuran yang diinginkan dan diambil dengan menggunakan sendok. Yang ketiga, bola-bola daging yang terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam air hangat yang telah disiapkan tadi. Yang keempat, perebusan. Apabila bola-bola yang telah dimasukkan ke dalam air hangat terapung, kemudian bola-bola tersebut direbus.
Proses perebusan dilakukan 2 tahap agar permukaan bakso tidak keriput dan pecah akibat suhu yang hangat panas. Dan yang terakhir yaitu ada penyajian bakso. Setelah proses pembuatan bakso selesai, mulailah kita menyajikan sesuai selera, mulai dari siapkan mangkuk, lalu masukkan bumbu dasar seperti garam, mecin, seledri, dan bawang goreng. Kemudian masukkan mie sesuai selera konsumen. Selanjutnya masukkan bakso dan kuah ke dalam mangkuk. Setelah itu bakso siap disajikan selagi hangat.